Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Kali pertama ya channel ini bahas smartphone dari brand ini. Ayo, itu apa? Kalau kalian lihat dari thumbnailnya pasti udah pada tahu lah ya. Yuk, kita buka dulu aja paketnya. Dan ini adalah iPhone XR. Seri iPhone yang di zaman sekarang tahun 2021 masih banyak diburu. Banyak teman-teman YouTuber bahas HP ini di tahun 2021 dan katanya itu paling worth it. Alasannya karena harga berbanding dengan speknya itu termasuk murah dibanding seri iPhone lain. HP ini kali pertama rilis tuh tahun 2018, tapi sekarang stok barunya masih ada, garansi resmi iBox dengan packaging lebih baru dengan box yang lebih kecil. Kalau punya saya ini second X garansi internasional. Untuk harganya ini dia 5-6 jutaan. Bekas original 100% mulus normal. Di sini penjualannya udah banyak banget sekitar 3,6 ribuan. Dan rating penilaiannya itu bintang 4.9 yang artinya bagus banget. Kita lihat di deskripsi, di sini tertulis keterangan sinyal bisa all operator 4G LTE garansi sinyal selamanya. Produk original bekas garansi internasional, fungsional normal beserta fiturnya tidak minus. Kondisi mulus 97% sampai 100%, baterai health 10 sampai Baterai health 90 sampai 100%, True Tools hijau, iCloud aman, bebas reset dan update, terus IMEI box dan mesin cocok 100%, kelengkapan aksesoris OEM bukan original pabrik dan lain-lain. Oke, untuk warna yang saya punya ini biru ya, bisa kita lihat di boxnya. Di sini boxnya gede, beda dengan versi terbaru garansi resmi iBox yang lebih kecil. Di sini ada tulisan iPhone, terus di bawah ada logo Apple Croa. Di sini seperti ini, dan yang saya punya ini versi ROM 64 GB dengan RAM 3 GB. Oke, langsung kita buka aja. Dan ini dia di dalamnya. Yang pertama ada sebuah kotak kertas tipis. Di dalamnya ada beberapa kertas dan SIM injector. Lanjut di sini ada si iPhone XR. Kelihatan ini mulus banget ya. Kita taruh dulu. Terus dapat earphone. Ini bukan original bawaan pabrik ya, tapi OEM. Kepala chargernya ini juga OEM. Begitu juga dengan kabel USB yang juga OEM. Yang tipenya ini Lightning. Oke, kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Kita cek untuk kemulusan di bagian back covernya ini mulus banget, nggak ada lecet sama sekali. Terus untuk bagian framenya sama juga mulus banget, mantap. Bagian layarnya ini juga mulus banget. Biasanya kelemahan iPhone XR ini yang gampang lecet kalau nggak pakai case itu ya di bagian frame kamera. Tapi HP ini mulus banget ya, nggak ada lecet juga. Jadi memang secara keseluruhan tingkat kemulusan fisiknya ya 98% lah, malah kerasa seperti baru. Kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada slot SIM. Bentar ya, saya cari dulu SIM injector saya. Nah, di sini hanya single SIM aja dengan tipe nano. Dan memang semua iPhone itu nggak punya slot micro SD. Lanjut di atasnya ada tombol power yang juga berfungsi sebagai tombol Siri. Terus di sisi atas kosong, nggak ada apa-apa. Lanjut di samping kiri ada switch silent dan juga tombol volume rocker. Terus di sisi bawah ada lubang untuk speaker, yang satunya pasti lubang untuk mikrofon, dan port USB Lightning. Di bagian belakang ada tulisan iPhone, logo Apple Croa. Ini bisa buat ngaca. Terus ada kamera, LED flash, dan secondary microphone. HP ini tergolong compact ya, karena ukuran layarnya ini cuma 6,1 inch. Dan soal build quality, iPhone itu nggak usah diragukan lagi lah. Bagus banget.
Oh ya, di bagian depan ini ada kamera, lubang untuk earpiece, dan juga biometric sensor untuk Face ID. Sekarang kita nyalakan. Ini kok nggak mau nyala ya? Ayo dong nyala. Apa mungkin ini baterainya habis? Oke, nanti saya akan balik lagi. Dan oke, balik lagi. Nah, ternyata ini tadi baterainya terkuras habis dan udah saya cas. Dan tampilan home screen-nya seperti ini. Untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini memang cukup tebal, tapi simetris antara kanan kiri dan atas bawah. Dan di bagian atas memang ada bagian yang lebih tebal untuk menempatkan poniknya. Kalau Android zaman sekarang pakai ponik selebar ini pasti udah dibully habis-habisan. Tapi untuk iPhone sampai tipe terbaru yaitu iPhone 12 series masih tetap pakai model seperti ini. Dan itu bukan jadi masalah, tetap aja laku dan dipegang tetap kerasa mewah. Untuk layar ini punya ukuran 6,1 inch pakai panel liquid retina IPS. Terus untuk resolusinya cuma HD aja, tapi beda ya dengan HD yang ada di Android. Biasanya itu kan 720, kalau di iPhone XR ini 828. Dan kalau dibandingkan dengan HD yang ada di Android jelas kualitasnya udah beda jauh, masih bagusan ini. Bahkan dibanding Full HD Plus di Poco X3 Pro ini rasanya masih tetap bagusan HD di iPhone XR ini. Kerapatan pikselnya itu masih enak dipandang di iPhone XR ini. Memang layar iPhone itu saya akui mantap banget. Ini tadi udah saya install beberapa aplikasi tambahan ya, dan juga sudah saya setting Face ID-nya. Kita coba untuk Face ID-nya. Mantap, cepet banget. Kalian lihat tuh ikon gemboknya di sini. Oke, mantap. Nah, untuk jaringan ini aman ya, sinyal dapet, nggak terblokir. Tadi kita lihat di deskripsi penjual itu sinyal dijamin aman. Dan iPhone XR ini untuk jaringan masih 4G ya, belum 5G. Oke, kita cek di pengaturan. Terus about phone. Nah, versi iOS-nya ini udah yang paling update, versi terbaru yaitu iOS 14.6. Sebenarnya bawaannya tadi itu masih iOS versi 12, tapi ini sudah saya update sendiri. Terus kita cek untuk True Tone. Nah, di sini masih aktif ya. Aman. Lanjut di bagian baterai. Kita cek untuk baterai health. Nah, untuk sebuah iPhone second ini memang penting banget, dan di sini mantap sama seperti baru, yaitu kondisinya 100%. Oke, lanjut kita lihat di aplikasi yang sudah saya install. Pertama AIDA 64 plus prosesor. Di sini pakai Apple A12 Bionic, clock speednya itu 2490 MHz. Atau 2,5 GHz. Fabrikasi 7 nanometer dan pakai 6 core atau hexacore. Terus untuk GPU pakai punya Apple sendiri, yaitu Apple GPU yang punya core itu 4. Meskipun cuma 6 core di zamannya, itu performanya berani banget ya diadu sama 8 core prosesor yang ada di Android, bahkan dengan clock speed yang lebih tinggi sekalipun. Terus untuk memori, di sini ROM-nya itu 64 GB dan RAM-nya itu 3 GB. Lanjut ke bagian baterai. Nah, di sini kapasitasnya itu 2942 mAh. Memang kalau dibandingkan dengan baterai yang ada di Android ini kelihatan kecil ya, tapi jangan salah. Ketahanannya itu berani diadu sama 4000 mAh yang ada di Android. Dan iPhone XR ini katanya baterai paling awet dibanding seri iPhone X lainnya, bahkan dibanding beberapa seri iPhone yang lebih baru. Lanjut kita cek untuk skor Antutu. Nah, di Antutu versi 8 di sini dapat skor 420 ribuan dengan rincian skor CPU 130 ribuan dan GPU 160 ribuan. Meskipun ini prosesor keluaran tahun 2018, di zaman sekarang
Apple A12 Bionic ini masih tergolong cukup kenceng ya. Memang di tiap era prosesor dari Apple itu paling kenceng dibanding seri prosesor lain seperti contoh di Android. Kalau di Android di era itu ada Snapdragon 845 ya. Itu prosesor paling kenceng, tapi itu masih kalah sama Apple A12 Bionic ini. Terus kita lihat di bagian kamera. Nah, untuk kamera belakang di sini punya resolusi 12 megapiksel, ada OIS, dan depan 7 megapiksel. Memang di iPhone itu nggak menggembor-gemborkan resolusi gede seperti contoh sampai 108 megapiksel. Bahkan sampai tipe terbaru iPhone 12 series itu masih tetap 12 megapiksel. Nggak perlu resolusi gede, yang penting hasilnya bagus. Nah, mungkin seperti itu ya kalimat yang cocok buat iPhone. Dan memang saya akui hasil kameranya itu mantap, better lah. Di sini untuk UI kamera iPhone itu simple banget. Ada menu selang waktu, terus slow mo, video, dan ini videonya bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Terus foto, potret, dan panorama. Kita coba untuk jepret. Oke, mantap. Terus untuk kamera depan yang resolusinya 7 megapiksel. Nah, di sini hasilnya untuk ukuran resolusi 7 megapiksel ini ya masih terbilang bagus ya. Oke, kita coba jepret. Kemudian kita coba untuk keluaran speaker dari iPhone XR ini. Ini puter ini aja langsung. Ini volumenya kita coba mentokin ya. Dan memang di sini untuk kualitasnya itu memang khas iPhone banget ya. Didengar itu enak, ini juga kenceng, bassnya itu terasa, treble juga terasa. Ya, pada intinya ini mantap banget. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kali pertama bahas iPhone di channel ini. Jujur ya, saya itu nggak pernah pakai iPhone sebagai daily driver. Alasannya, nah ini menurut saya pribadi ya. Buat apa sih keluarin duit banyak kalau di harga yang jauh lebih murah itu bisa mencukupi kebutuhan saya. Dan pilihan saya itu tetap Android. Saya yakin kebanyakan orang pakai iPhone itu ada faktor lain selain penggunaan sejatinya sebuah smartphone. Memang iPhone itu punya kalangan tersendiri yang rata-rata ekonominya kelas menengah ke atas. Itu saya bilang rata-rata ya, bukan semua. Beda dengan Android yang mencakup semua kalangan. Jadi intinya sesuaikan aja lah dengan kebutuhan. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.